abundance of the sea shall be converted unto you. Shall be converted, akan dialihkan, akan dikonversikan kepadamu. Saya sudah menjelaskan, saya perlu mengulanginya bagi saudara yang belum pernah mendengar. Kata konversi saya ambil contoh yang minim dan populer. Satu, konversi listrik. Ya, saudara. Nah, dari tegangan PLTA atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap atau air, itu biasanya keluarnya adalah 24.000 volt. 24.000 volt. Tetapi itu tidak cukup kuat karena tekanannya, voltasenya cuma 24.000. Itu sebab setelah dihasilkan oleh PLTA atau PLTG, gas atau PLTU, uap, maka kemudian hasil 24.000 volt di step up dengan transformator menjadi 1,5 juta volt atau 500 kilovolt. Saudara, untuk apa? Untuk dengan tekanan ini bisa sampai ke seluruh jaringan Pulau Jawa atau sampai ke beberapa bagian provinsi selain Jawa di luar Jawa. Saudara, perlu tegangan yang kuat. Saudara, supaya bisa hasil daya tersebut, kV, kilovolt dan ampere tersebut menjadi kegunaan besar sekali, 1,5 juta volt, saudara. Orang dalam jarak 3 meter terpental mati, saudara. Itu sangat berbahaya. Itu harus dikonversikan, saudara. Nah, dikonversikan dari gardu induk dengan 500.000 volt. Dikonversikan melalui sutet, sambungan udara tegangan ekstra tinggi, ya, karena 1,5 juta volt ekstra tinggi, kepada gardu-gardu listrik. Saudara, gardu listrik induk menurunkan dari 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Juga masih disalurkan melalui sutet. Kemudian dari gardu induk kepada gardu-gardu listrik dari 150.000 volt diturunkan menjadi 220 volt yang lumayan safe buat manusia. Saudara, 220 volt bisa kita pakai untuk lampu, untuk AC, untuk kulkas, untuk kompor gas, untuk apapun kita bisa pakai, saudara. Karena ada manfaat, tidak berbahaya. Itu namanya dari PLTA, pembangkit tenaga listrik, itu selamat sampai di rumah kita. Rumah kita tidak meledak, saudara. Apa sebab? Karena voltasinya lumayan safe, kita bisa pergunakan. Itu namanya konversi. Jadi kalau Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, aku akan mengkonversi dari seberang laut sampai kepadamu dan kamu akan heran melihat dan tercengang. Kamu akan heran melihat dan berseri-seri wajahmu dan kamu akan tercengang. Itu setelah Tuhan mengkonversikan, saudara. Jadi saya dan saudara harus belajar gimana ya kekuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Katakan, kekuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kelihatannya kok tidak dahsyat ya. Karena saudara caranya omong kayak begitu. Ya, ayo angkat dua tangan saudara. Saya harus menerima kekuatan Tuhan yang maha dahsyat dan harus dikonversikan menjadi kemaslahatan, kegunaan, faedah seumur hidup saya. Saya mau menerimanya pagi ini demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saudara, supaya tak mematikan dan bisa berguna, harus ada conversion. Kemudian yang kedua, saya mengambil contoh kemarin, kalau saudara, ya turis-turis asing dari luar negeri pada berdatangan ke Indonesia, saudara, mereka harus berdagang dan mereka harus jual beli. Ya, dalam hal ini mereka harus membeli kebutuhan mereka, souvenir dan lain sebagainya oleh mereka dalam mata uang rupiah Republik Indonesia. Ya, saudara, mereka tidak bisa pakai, walaupun mereka kaya sekali dan bawa uang luar biasa banyak dari negara mereka,
mereka harus mengkonversikan. Harus ke money changer atau ke bank dan mereka menukarkan. Supaya mereka bisa pakai uang itu, yaitu uang rupiah. Walaupun mereka punya uang yang luar biasa, kursnya lebih bagus dari rupiah RI barangkali. Saudara, lebih dihargai seluruh dunia barangkali. Gak peduli. Mereka ada di sini, mereka harus konversikan uang mereka. So, mereka bisa berbelanja, mereka bisa makan, dan mereka bisa bersenang-senang di sini. Nah, ini konversi, saudara. Falas, valuta asing tidak bisa dipakai. Harus ditukar lebih dulu. Nah, demikian juga dengan perjanjian firman. The abundance of the sea shall be converted unto you. Dari segala kelimpahan luar, seberang laut, harus dikonversikan. Katakan, dengan demikian, saya menjadi jelas. Mengapa saya belum mendapat? Ya, saudara, kita menjadi jelas sekarang. Oh iya, karena aku belum mengalami proses conversion. Belum mengalami proses konversi. Ya, saudara, itu sebab pelajaran ini penting sekali. Supaya kita harus mengkonversikan semua perjanjian Allah. Seberang laut berarti apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu harus dikonversikan. Ya, seperti tadi tegangan 0,5 juta volt. Ya, mati orang satu kota. Tidak bisa, saudara. Di bawah jaringan sutet yang berbahaya tersebut, tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada orang tinggal. Saudara, dia harus melewati sawah-sawah saja, lembah-lembah saja, di mana tidak ada tanaman, di mana tidak ada hewan dan manusia. Saudara, itu berbahaya. Kalau saudara berdoa dalam doa, saudara, Tuhan berkati hamba berkelimpahan. Saya ingin saudara mempunyai satu image, satu bayangan. Waduh, permintaanku itu tidak masuk akal. Aku minta berkelimpahan. Ya, kita harus berkelimpahan, itu janji firman. Tetapi apakah aku sudah ada di dalam jalur di mana aku bisa menerima conversion, perubahan konversi dari Allah apa tidak? Atau aku tidak melalui gardu induk, gardu-gardu sampai pada trafo-trafo yang dipasang di tiang-tiang di pinggir jalan, di daerah perumahan. Ya, saudara, tidak melalui itu. Tidak bisa, celaka semua. Saudara, jadi mulai sekarang kalau kita berdoa, kita harus berdoa. Sebelum kita minta hidup berkelimpahan, katakan sebelum memohon hidup yang berkelimpahan, saya harus memohon. Supaya proses konversi terjadi pada saya. Dan saya yakin permohonan saya pasti dikabulkan demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi para kekasih, itu cukup jelas ya. Dan saya ingin supaya kita semua akan mengalami hidup yang kamu akan heran melihat dan berseri-seri dan tercengang. Wow. Ini 3 kata ultimate yang hebat sekali. Ya, dalam susunan tata bahasa superlatif. Saudara, kamu akan heran melihat, kamu akan berseri-seri, dan kamu akan tercengang. Wah, kata-kata yang diangkat dan dituliskan oleh Yesaya dalam kitabnya adalah kata-kata yang dahsyat sekali. Yang membuat kita sangat kepingin, Tuhan, kapan saya bisa dapat? Saya harus mulai, mumpung saya masih hidup, masih segar, cukup sehat. Saya belum tergeletak dan terkapar. Saya mau memulai proses ini, supaya saya boleh segera menerima. Katakan, supaya saya segera menerima. Saya harus mulai pagi ini, mumpung masih sehat. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab saya mengartikan kata seberang laut itu seperti 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, dan tadi berkali-kali saya katakan, tadi kita juga sudah nyanyikan,
Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah timbul dalam hati, sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saya mau tanya, kita yang kayak apa? Yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk kita harus meminta kuasa Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Ya Allah Roh Kudus, bantulah hamba supaya proses konversi segera terjadi pada hamba, dan hamba boleh menghaki dan menikmati segala perjanjian-Mu yang Kau wariskan kepada hamba dan keluarga hamba. Angkat tangan saudara dan ucapkan terima kasih kepadanya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, saya tuliskan kita perlu bantuan Roh Kudus. Ya. Dan di depan kata Roh Kudus saya memberikan dalam kurung misalnya transformator atau trafo. Fungsi trafo, saudara, ini ada pada Allah Roh Kudus. Dia yang mentransformir, dia yang mengubah, dia yang mengkonversikan. Saudara, dari tegangan dahsyat dari sorga tahta Allah bisa masuk dalam hidup saya, bisa berfungsi dan berguna buat saudara, berkhasiat buat kita. Dan itu yang kita harap. Itu sebab saya tuliskan kita perlu bantuan fungsi Roh Kudus. Yaitu fungsi apa? Misalnya, salah satu fungsi Roh Kudus, transformator, konversi, saudara. Sehingga saya menerima yang sangat ramah, so friendly, all the mighty power, the awesome power and authority of God will be converted to you, so that you can enjoy your life in safety of God. Saudara bisa menikmati di dalam keselamatan, keamanan dari Allah. It is because you know how it works. Karena saudara tahu bagaimana itu bisa terjadi. Semua katakan melalui Roh Kudus, saya dengan mudah tinggal menerima saja. Amin. Ya. Kembali pada transformator atau trafo, saudara, ada dua fungsi. Bila saudara membeli di satu toko elektronik atau toko elektrik, saudara, satu transformator, saudara, maka ada dua fungsi di sana. Yaitu fungsi step up. Katakan step up. Meninggikan. Dan katakan step down. Membuat ramah. Ya, saudara. Jadi barangkali kita membeli peralatan listrik di luar negeri yang 120 sampai 130 volt, maka saudara perlu membeli transformator, trafo, supaya tegangan listrik kita 220 volt bisa masuk pada peralatan atau instrumen ini, sehingga instrumen ini bisa berguna. Kita turunkan step down dari 220, kita pasang, kita putar 120. Maka dia akan mengeluarkan arus listrik dan daya listrik 120 volt. Dan kita bisa pakai alat tersebut. Ya. Nah, para kekasih, itu juga fungsi Roh Kudus. Supaya apa? Bila mana saudara dan saya membutuhkan yang dahsyat, katakan bila saya perlu yang dahsyat, Roh Kudus mencukupi buat saya. Saya pasti bisa dapat. Katakan, bila saya membutuhkan tenaga yang ramah, yang safe, Roh Kudus bisa memenuhi dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Ya. Mari kita akan baca yang step up dalam Efesus pasal yang pertama ayat 19 dan ayat 20. Para kekasih, mari kita akan baca bersama. 1,
2. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Amin. Katakan luar biasa. Ini fungsi step up dari Roh Kudus. Omongo. Ini fungsi step up dari Roh Kudus. Amin. Jadi ini fungsi step up-nya. Betapa hebat kuasanya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena dia sedang mengajari jemaat di Efesus, kalau kamu butuh tenaga yang betapa hebat, kau harus minta Roh Kudus. Kau harus minta supaya Roh Allah mencukupkan segala apa yang kau butuhkan. Karena engkau lemah, engkau lembek, engkau terpuruk, engkau tidak ada jalan. Maklum engkau manusia biasa. Kata Rasul Paulus, engkau harus mendambakan kuasa step up dari Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membantu engkau dalam kelemahanmu. Dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya, dan disebutkan di sini. Dan betapa hebat kuasanya. Katakan, dan akan terjadi. Betapa hebat kuasa Allah. Yang akan mengalir masuk di dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Lagi kita buka Efesus 3 ayat 16 dan ayat 20. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat 20. 1, 2. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu dengan oleh rohnya di dalam hati batinmu. 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ini step up. Untuk saya yang lemah, halo, untuk saya yang lemah, tak berdaya, bisa mengalami betapa hebat kuasa Allah. Saudara, luar biasa. Saudara tidak mempunyai Roh Kudus, saudara tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara tidak mempunyai kuasa. Step up. Untuk supaya saudara bisa mengalahkan semua kelemahan saudara, ketidakmampuan saudara. Saudara, setiap kali dalam setiap hari, saya selalu memohon supaya kuasa yang hebat dan dahsyat, dia perkenan masuk. Walaupun cuma sedikit, itu sudah jauh lebih cukup. Lebih dari cukup buat saya. Saudara, saya selalu membutuhkan kuasa step up dari Roh Kudus. Untuk mengatasi semua kelemahan, ketidakmampuan, kebodohan, ketertinggalan. Dan semua keadaan negatif di dalam hidup saya. Saya membutuhkan kuasa step up dari Roh Kudus. Bila mana saudara ingin menerimanya juga, maka saudara jangan ragu. Karena engkau mempunyai hak. Katakan, saya punya hak. Saya tidak boleh ragu. Gini tangannya. Saya punya hak. Belum semua. Saya punya hak. Saya tidak boleh ragu. Dalam nama Yesus, saya akan mempraktekkan. Saya akan menikmati hasilnya. Mulai pagi ini, kuasa step up dari Roh Kudus untuk supaya menguasai, mengalahkan, menyingkirkan kelemahan saya. Amin. Haleluya. Katakan, luar biasa. Saya tidak kurang apa-apa. Katakan, saya tidak kurang apa-apa. Bila saya mempunyai Roh Kudus. Amin. Ya. Sekarang kita tengok kuasa step down, kuasa membuat ramah.
Ya, saudara, membuat kita bisa comfort, kita bisa nyaman, kita bisa menikmati kuasa yang dahsyat dari Tuhan tersebut. Karena kita tidak membutuhkan yang banyak, yang luar biasa. Kita membutuhkan yang normal saja. Saudara, ya, orang tidak selalu membutuhkan yang hebat-hebat terus, ya, saudara. Ntar kita bisa besar kepala nanti, ya. Itu sebab kadang-kadang Tuhan hanya memberikan kepada saudara, 1 minggu ini anakku, 1 bulan ini aku kasih cuma segini aja. Dikasih apa? Kasih apanya? Kasih uangnya. Aku kasih segini aja. Saudara. Saudara mungkin protes, Tuhan, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya dapat segitu. Sekarang kok bulan ini saya dapat cuma segini. Ayo, yang berdagang, yang jualan, yang seringkali kita ya jualan dan berdagang, kita seringkali mengalami, loh kok tiba-tiba merosot? Ya, saudara-saudara bagaimana sama Tuhan? Ngamuk, marah. Saudara bagaimana? Bagaimana? Masa? Ya puji Tuhan kalau saudara bisa bersyukur. Semua katakan, angkat tangan saudara. Apapun yang saya terima dari Bapa, harus saya syukuri. Dan saya percaya, mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan akan terjadi pada defisit kekurangan saya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kadang-kadang kita menerima income dan pendapatan dan keuntungan sedikit, atau bahkan juga defisit sama sekali. Tapi belajar bersyukur. Saudara, saya dan Anda pasti heran. Yesus selesai berkhotbah 3 hari, di hadapan orang laki-laki saja 5.000. Kenapa kok yang dihitung laki-laki? Karena mereka harus duduk paling depan. Itu adat Yahudi. Jadi yang dihitung kira-kira 5.000. Karena kaum pria ada di depan semua. Setelah itu baru ibu dan anak-anak di belakang. Saudara, jadi yang dihitung saja itu sudah 5.000. Sehingga pada waktu itu mungkin saya tidak tahu dari 12 murid Tuhan siapa bagian menghitung. Ya, saya kurang jelas siapakah, apakah Yudas Iskariot, karena dia selalu berangan-angan dapat kolekte banyak, ya, saudara. Karena dia adalah bendahara dan dia pencuri uang Tuhan, sekaligus 2 fungsi, step up dan step down. Ya. Para kekasih, itu Yudas Iskariot. Saya tidak tahu, tapi dihitung 5.000 orang laki-laki. Belum yang di barisan belakang, ibu-ibu dan anak-anak. Coba bisa bayangin, di bukit tersebut mungkin sekitar 12 sampai 13.000 manusia. Tetapi yang dibawa kepada Tuhan Yesus hanya, ini apa ini? Roti dan anggur. Nah, ini bayangan cuma sedikit. Cuma sedikit. Ya. Saya bayangkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, saudara. Dan murid-murid berkata, tetapi Tuhan, bisa apa 5 roti dan 2 ekor ikan? Mungkin Tuhan Yesus sendiri saja makan. Saudara, bawa ke sini. Lalu dibawa di tangan Tuhan, dan Tuhan mengangkatnya dan mengucap syukur. Semua pendapatan saudara harus demikian. Amin. Kalau tidak, saudara tidak mengakui berkat dari Tuhan. Kalau saudara mengakui itu berkat dari Tuhan, walau sedikit, katakan walau sedikit sekali, tidak bisa mencukupi. Saya harus tetap bersyukur. Supaya mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan terjadi pada saya. Dahsyat, luar biasa. Amin. Ya. Nah, saya kembali kepada kisah di mana Yesus hanya mendapat 5 roti dan 2 ekor ikan. Jelas tidak bisa cukup. Tetapi karena ada kuasa step
maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mujizat terjadi menjadi banyak. Dan Tuhan Yesus selalu memotong, saya yakin agak capek juga ya. Potong terus sebar lagi. Ikannya juga, ya saudara, ikannya itu jadi satu ikan dibagikan terus, selalu ikannya muncul terus, rotinya muncul terus, sampai semua orang kenyang. Katakan nyang kenyang. Ya, ini cara Madura ya. Sampai saya kenyang. Dan ada kelimpahan. Berapa sisa kelimpahannya? 12 keranjang, 12 bakul. Disebutkan bakul. Jadi saudara tahu ya, ibu-ibu yang berjualan di pasar bawa bakul. Bukan keranjang, tapi bakul. Saudara. Nah, Tuhan ingin supaya saya dan saudara memiliki fungsi step up. Mujizat terjadi. Tapi kadang-kadang, saudara, kita diberi oleh Tuhan fungsi step down. Oh Tuhan, kenapa dapat cuma sedikit Tuhan? Jelas tidak cukup Tuhan. Anak saya ada 3 atau anak saya ada 7. Bagaimana bisa membagi dengan mereka? Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan membuat saudara tersentak. Katakan tersentak. Karena khawatir. Tidak ada satu orang yang tidak tersentak karena khawatir. Mendengar kabar, menerima kenyataan, mengalami sesuatu peristiwa, insiden atau eksiden. Saudara, semua orang pernah mengalami heran dan terkejut. Horor. Gak senang. Itu fungsi Roh Kudus step down. Supaya apa? Supaya saudara ingat dan saudara makin setia kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dalam defisit, minus, kekurangan, atau jawaban belum terjadi pada saudara, saudara mundur dari Tuhan, saudara batal menerima. Itu sebab, katakan itu sebab, saya harus, apapun yang terjadi, lebih dekat kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. I just told you that sometime, at any time, maybe at one moment or several moments in your life, you receive a minus, a deficit in your income. No productive, no fruitful. But that's okay. This is the function of the Holy Spirit to step down everything that so many things you have already received as His first function of the Holy Spirit. That is step up. Now you experience and you receive such kind of a negative and sadness in your life. Sekarang Tuhan, kok kurang Tuhan, gimana? Sakit gak sembuh-sembuh Tuhan. Aduh Tuhan, saya belum bisa memenuhi kebutuhan. Padahal itu sangat primer, sangat pokok. Maka semua katakan, maka saya harus tetap bersyukur. Saya harus tetap bersyukur. Harus semakin maju. Semakin setia. Dalam nama Yesus. Amin. Maka itu, semua katakan itu sebab, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya harus selalu bersyukur. Supaya mujizat selalu terjadi. Kuasa step up, kuasa step down dari Roh Kudus membuat saya luar biasa. Amin.